Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Silapen Channel, Kang Bro. Kali ini saya kedapatan motor Yamaha Xeon, motor yang tempo hari melakukan perbaikan ke bengkel saya. Kasusnya sama, ya. Kemarin mogok hilang kompresi, sekarang mogok bukan karena hilang kompresi, Kang Bro, tapi intinya masih mogok, susah dihidupkan, begitu. Jadi untuk masalah kali ini susah dihidupkan itu karena air radiator masuk ke ruang bakar, Kang Bro. Ada beberapa penyebab ya yang menyebabkan air radiator bisa masuk ke ruang bakar. Yang pertama, bisa dari kemampuan packing yang sudah tidak mampu menahan kompresi sehingga terjadi kebocoran packing kop ya. Kemudian yang kedua bisa dari proses pengencangan keempat baut blok itu tidak berimbang. Yang ketiga, bagian kop atau silinder blok itu mengalami ngulet atau melengkung. Jadi kira-kira itu penyebabnya, Kang Bro. Dan kebetulan untuk motor ini sekalian ya, karena kemarin mengalami hilang kompresi ya. Jadi sekalian nanti kita saat membongkar bagian heat ya kan, kita bersihkan di area situ, sekalian kita lakukan sekir ulang buat klepnya juga. Jadi sekalian lah mumpung dibongkar begitu. Dan untuk kondisi busi tadi sudah saya cek ya, kondisi busi sudah sampai dipecah seperti ini, Kang Bro ya. Dan ini tadi saya nyalakan menggunakan busi yang baru, cuma kalau sudah dipecah seperti ini memang tidak menyala. Dan di sini tadi ada titik-titik air ya, sudah saya lakukan pengecekan tadi, di sini basah karena air. Nah, kemudian untuk pengecekan berikutnya kita lanjut ke bagian pelumasnya atau kita cek oli mesinnya seperti apa. Oke, Kang Bro, kita cek dulu untuk oli mesinnya ya, apakah air radiator juga tercampur dengan oli mesin atau tidak. Kita cek. Oke, Kang Bro, untuk kondisi oli sepertinya aman ya, tidak tercampur dengan air, tidak terkontaminasi. Oke, berarti untuk bagian kemungkinan ini, Kang Bro, buat daerah seal water pumpnya itu aman ya, tidak tercampur ke oli ke ruang crankcase. Nah, untuk proses selanjutnya kita lakukan pembongkaran. Jadi nanti biar enak, sepertinya akan saya keluarkan saja dari rangkanya, Kang Bro. Untuk mesin saya lepas dari rangka, atau kita lihat nantilah lebih enak didodos saja atau kita lepas semuanya. Kalau dilepas semua sih memang lebih enak untuk menjelaskan ke Kang Bro semua. Cuma kalau menghemat waktu ya, kita coba nanti didodos bisa atau enggak. Kalau susah ya kita lepas saja sekalian dari saksisnya. Oke, Kang Bro, ini posisi sudah saya bongkar ya untuk bagian heat. Namun untuk bagian blok masih terpasang. Nah, di sini saya kasih tunjuk ke Kang Bro semua. Ya, ini posisi piston saya mundurkan sedikit. Nah, oke, Kang Bro, ini terlihat ada titik-titik air di sini masuk ke ruang bakar. Kemudian Kang Bro lihat juga ini untuk bagian lubang ini ya, seharusnya ini tidak ada seperti ini. Ini kotoran, Kang Bro. Nah, kotorannya tebal banget. Ini juga rapat ini. Nah, ya. Kotorannya luar biasa. Nah, ini yang bikin motor juga cepat panas, air radiator cepat kering. Ya. Selain cepat kering, penyebabnya juga karena kebocoran di packing kop ini, Kang Bro, sehingga tekanan kompresi itu ada yang bocor masuk ke ruang radiator sini, kemudian masuk menuju ke ruang penampungan di bagian radiator, sehingga pada saat tutup radiator dibuka itu terlihat bergolak ya. Jadi ini nanti kita cek untuk bagian
silinder bloknya sini, siapa tahu terjadi melengkung ya, sehingga terjadi kebocoran. Kita cek sekalian, nanti kita ratakan menggunakan amplas, kita taruh di atas kaca atau di atas keramik. Kemudian untuk bagian heat ini Kang Bro, di bagian heat juga banyak kotoran. ini Kang Bro, lihat ya, ini kotoran ini. Nah, kemudian kita coba lepas untuk bagian packingnya. Oh, kotorannya sampai mampet seperti ini. Nah, ini ya. Ini. Untuk bagian silinder kop ini nanti kita juga akan cek, kita ratakan ya permukaannya. Kita amplas yang ditaruh di atas kaca, amplasnya ya. Kita lepas untuk bungsing ininya, nanti kita lepas. Nah, ini untuk kondisi packing. Kita nanti lakukan penggantian untuk bagian packingnya Kang Bro. Kita ganti dengan yang baru. Ini bekasnya sudah dilem ya. Sekalian juga kita proses sekir klep, kita bersihkan area ruang bakar sini, kita sekir klep karena kemarin juga sempat mengalami mogok, hilang kompresi untuk motor ini. Jadi kita sekir ulang untuk klepnya. Oke Kang Bro, ini untuk kondisi liner atau boring ya. Nah, di sini terlihat ada bekas genangan air ya yang mengendap, yang artinya kebocoran air masuk ke ruang bakar dan menyebabkan korosi. Kang Bro bisa lihat ini sebentar. Oke Kang Bro, gak jelas ya. Nah, ini untuk sisi samping kiri ada beretan cukup dalam. Kemudian untuk bagian bawah ini kayak korosi, bekas genangan air ini yang mengendap. Misal semalam itu diem, ada air yang masuk menggenang ke sini, lama-lama jadi seperti ini, korosi ya. Oke, ini untuk kondisi liner seperti ini. Kemudian untuk kondisi piston juga lumayan parah, tapi belum terlihat ngebul Kang Bro. Ini banyak baretan di sini. Kemudian tadi ada baretan di sebelah kiri untuk bagian liner itu karena ini Kang Bro, di bagian piston ada baretan yang menyebabkan membekas juga di bagian liner ini. Nah, ini agak timbul dari sisi samping ini. Nah, ini yang menyebabkan beretan agak dalam. Ini nanti untuk piston kita bersihkan juga bagian kepalanya sini. Kemudian untuk bagian ring tidak usah diapa-apakan Kang Bro, jangan dipindah posisi karena ini sudah berjodoh ya dengan linernya. Kalau misal digeser nanti ada resiko tadinya nggak ngebul jadi ngebul Kang Bro. Ya memang untuk kondisi sudah ada baratan-baratan seperti ini, tapi saya sarankan jangan dilepas untuk bagian ringnya. Kita cukup membersihkan kerak yang ada di kepala pistonnya saja. Oke, kita lanjut proses pembongkarannya. Oke Kang Bro, ini sedikit mengulas masalah bocor kompresi yang kemarin ya. Ini yang bocor kompresi itu diakibatkan seperti ini, bagian bibir klepnya Kang Bro. Nah, ini kotor-kotor seperti ini ya, ini kerak-kerak ini Kang Bro. Ini yang menyebabkan hilang kompresi tiba-tiba ini. Nah, kemarin kan cuma dikasih oli ya, kita kucur dari lubang busi, kemudian ada kompresi lagi dan menyala lagi. Nah, ini mumpung dibongkar sekalian kita sekir ulang nanti ya, seperti ini permukaannya Kang Bro. Nah, untuk yang satunya ini terlihat jelas ya.
kasar ini kalau diraba seperti ini Kang Bro. Jadi kita bersihkan, nanti kita skir. Dan untuk selanjutnya ini kita akan coba mulai untuk meratakan bagian kop ya. Ini untuk bagian kop, dan nanti untuk silinder bloknya juga kita coba ratakan. Nih dari keduanya. Kita coba dulu dari yang kop. Oke, ini saya gunakan amplas, dan ini kaca ya. Kaca saya taruh di atas meja kecil. Ini amplas berukuran 500. Pakai 600 bisa, tapi saya yang ukuran 600 kurang lebar ya, tinggal sedikit. Ini yang 600. Saya pakai ukuran 600. Sekarang kita coba gores. Kita lihat. Oke Kang Bro, ini coba diperhatikan ya. Untuk bagian ini belum bergesekan dengan amplas Kang Bro. Untuk yang lainnya rata-rata sudah tergerus. Dari sini sudah tergerus. Cuma bagian ini yang belum sama sekali ini. Nah ini yang menyebabkan kemarin bocor ini dari sini Kang Bro. Nah ini nanti kita amplas terus ya sampai bersih ya. Untuk bagian ini rata. Bagian yang hitam-hitam ini juga hilang rata. Nanti saat finishing kita gunakan amplas ke angka 1000 yang lebih halus, biar pori-porinya ini bisa lebih minim hasil bekas pengamplasannya. Oke, kita lanjut lagi. Sekarang kita coba yang silinder bloknya. Oke Kang Bro, bagian sini kemakan ya, bagian area sini belum. Lanjut. Finishing kita gunakan amplas angka 1000 nanti Kang Bro, kalau dikira-kira ini sudah mulai merata semua. Oke Kang Bro, untuk cara meratakan bagian blok yang terlihat seperti ini, caranya begini Kang Bro. Untuk bagian sini kan ini sudah terlihat tergores amplas ya. Ini sudah bersih ya. Sini. Ini mulai belum tergores keseluruhan. Sini sudah ya. Sini ada yang belum tergores sedikit. Sini sudah tergores semua ya. Untuk bagian tepian pinggiran dan pojok-pojokan itu sudah terkena semua. Nah sekarang untuk bagian yang tengah sini yang melengkung Kang Bro, ini kita usahakan nanti harus seperti ini tergoresnya. Jadi biar benar-benar rata, kita harus sampai seperti yang tepian sini. Untuk bagian sini terutama ya Kang Bro. Nah kita boleh menggunakan air juga sebagai biar tidak cepat ini untuk amplasnya. Kita gunakan air nanti bisa. Oke, kita lanjutkan lagi, nanti kita lihat hasil terakhirnya. Oke Kang Bro, untuk area sini ini sudah mulai terkikis semua ya daerah sini. Kemudian untuk daerah sini ini masih ada sisa sedikit, ini tidak masalah Kang Bro, karena ini area tempat bersirkulasinya air radiator ya. Nah ini nanti kita tinggal finishing. Utamakan untuk bagian area sini Kang Bro, bagian area sini itu harus benar-benar rata. Karena tekanan kompresi itu kita usahakan jangan sampai lolos menuju ke ruang radiator sini ya.
Jadi bagian sini diutamakan harus lebih rata. Kita nanti tinggal proses finishing. Nah, untuk bagian yang sini ini sudah rata semua ya, bagian yang luar. Kalau bagian luar ini tidak begitu ada tekanan ya. Kalau pertama yang ada tekanan itu yang dari sini, karena ini nanti ketemunya dengan ini Kang Bro ya, bagian tekanan kompresi. Nah, ini sudah rata semua Kang Bro, kita tinggal finishing ya. Jadi area ini harus benar-benar rata ya. Ini nanti ketemunya sama area sini. Oke Kang Bro, sekarang kita proses finishing. Untuk proses finishing nanti kita taruh di amplas yang lebih halus lagi ya, seperti ini. Untuk tekniknya Kang Bro, kita kasih air boleh, kita tarik dan kita dorong saja, jangan ada daya tekannya. Kita nggak usah menekan, tapi kita tarik saja, maju mundur, maju mundur, maju mundur, seperti itu. Lalu kita kira-kira kalau memang sudah cukup ya sudah, jangan terlalu banyak mengikis. Selama sudah rata sudah cukup ya. Oke, kita proses finishing. Ini Kang, kita tarik, kita dorong saja, sudah cukup Kang Bro. Seperti ini saja Kang Bro. Nah. Oke Kang Bro, saya rasa ini sudah cukup ya, terutama bagian sini sudah benar-benar rata ya, sudah tergores semua oleh amplas. Ini sudah rata, sudah cukup. Kemudian untuk blok kopnya Oke Kang Bro, inilah hasil akhir setelah kita melakukan proses pemerataan kembali ya, bagian silinder blok dan juga silinder kop. Nah, untuk proses bagian ini sudah selesai Kang Bro. Kemudian kita juga harus melakukan pengecekan pada bagian termostat apakah macet atau tidak. Kemudian kita juga melakukan pengecekan pada bagian seal water pumpnya, karena sebenarnya kemarin motor ini sudah sempat kehabisan air radiator Kang Bro. Jadi untuk bagian saat kita mengetap oli, memang oli itu terlihat baik ya, karena kondisi air radiator itu sudah tidak ada sama sekali Kang Bro. Jadi saya tetap menaruh curiga kepada bagian seal water pumpnya. Untuk cara melepas dan mengganti untuk seal water pump saya akan buatkan di video berikutnya. Oke Kang Bro, terima kasih buat Kang Bro semua. Untuk ulasan kali ini saya cukup sampai di sini ya Kang Bro. Terima kasih buat yang sudah like, komen, dan juga share video-video saya. Semoga bermanfaat untuk Kang Bro semua. Dan jangan lupa aktifkan selalu tombol lonceng biar selalu mendapat notifikasi setiap saya upload video-video terbaru Kang Bro. Saya Silapan pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam otomotif.